selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Saudara, berbicara tentang doa, bagaimana doa itu mengubah keadaan, memberikan kuasa, bahkan sukacita. Mungkin ada di antara kita yang merasa semuanya sudah baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang harus diubahkan, tidak ada yang harus didoakan. Saya mau katakan bahwa setiap kita, siapapun kita harus berdoa setiap hari, setiap saat mencari wajahnya. Mencari wajah Allah berarti mencari kemuliaan Allah kalau dalam Wahyu 1 ayat 16. Mencari kebenaran Allah, Mazmur 17 ayat 15. Mencari kekudusannya Allah, Mazmur 51 ayat 11, dan juga dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Dan menemukan kasihnya. Kalau kita ingat lagu, "Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu." Artinya di dalam kita mencari Tuhan, kita temukan kasih Tuhan. Bukan karena sekedar ingin luput dari kemalangan, tetapi dengan sungguh mendambakan kehadirannya. Karena Dia begitu dekat dengan kita. Dan jika kita sebagai umat Tuhan mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, mau bertobat, mau mencari wajahnya, mau mengambil keputusan untuk berubah, maka hal-hal inilah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat 14 berkata, "Lalu berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri." Allah akan mendengar doa kita, saudara. Sekalipun kita berdoa dengan bertetesan air mata, berhari-hari kita berdoa, bahkan bertahun-tahun kita berdoa, tanpa pertobatan tidak akan menghasilkan apa-apa. Apakah saudara mau doa saudara dengar Allah? Doa saudara punya kuasa? Bertobatlah, mulailah mencari wajahnya. Allah akan mengampuni kita. Ini jaminan yang Allah berikan kepada kita yang mau datang kepadanya dalam pertobatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dapat diampuni oleh Allah. Allah akan memulihkan keadaan kita. Bagaimanapun parahnya keadaan kita, bagaimanapun hancurnya hati kita, Allah sanggup memulihkan. Pertobatan adalah jalan menuju pemulihan. Yoel 2 ayat 25-26 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Saudara, hari ini kembali kita diingatkan untuk mendengar seruan Tuhan untuk bertobat. Jangan keraskan hati kita. Jaminan Allah sudah berikan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Bahkan Dia menjamin pertobatan kita dengan darah anaknya sendiri, darah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Mari datang kepada Tuhan dalam pertobatan kita. Mari mencari wajahnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Mari merefleksikan kebenaran Allah kepada orang-orang sekitar kita. Seperti bayi yang senang dengan kasih sayang ibunya, begitulah kita harusnya senang mencari wajah Tuhan dan temukan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan kami rindu Bapa, kami terus mencari Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh menemukan kasih Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.